Ketika kata tak lagi mampu menjelaskan makna yang sesungguhnya, disinilah semesta bicara. Mengungkap yang samar menjadi tampak oleh mata. Bersama saya Anton Prihantono, tarot reader yang akan membuka lembar demi lembar simbol. Kita akan coba memahami kisah, perjalanan, dan energi di balik setiap peristiwa. Hanya di Celebtube TV. Jangan lewatkan dan biarkan semesta yang bicara. Di saat vonis dijatuhkan, di saat semua mata tertuju pada Amarzoni, tiba-tiba muncul satu sosok yang tak banyak dikenal. Seorang perempuan yang mengaku sebagai ibu angkat, datang membawa pernyataan yang mengundang tanda tanya. Bukan hanya soal hubungan, tapi juga penolakan. Bahkan konflik dengan sosok yang dekat dengan Amarzoni, Dr. Camelia, kebenaran pun terasa semakin kabur. Di dunia selebritis, masalah pribadi jarang tetap menjadi pribadi. Satu pernyataan bisa memicu banyak asumsi, apalagi saat kondisi sedang rapuh. Siapapun yang muncul bisa mengubah arah cerita. Publik pun mulai bertanya, mana yang fakta, mana yang opini, dan mana yang sebenarnya belum terungkap. Kalau dibaca lewat tarot melalui Seven of Swords yang menggambarkan sosok membawa pedang secara diam-diam seolah memenangkan perang tersembunyi. Muncul figur perempuan yang diduga ibu sambung yang menunggu momen untuk tampil. Lalu Four of Pentacles dengan simbol genggaman kuat pada koin menunjukkan adanya motif mencari validasi atau pansos yang mendasari kemunculannya. Temperance menghadirkan sosok malaikat penyembunyi yang justru menandakan konflik kepercayaan dan upaya memperlihatkan kebenaran versinya. Namun saat ditanya, apakah benar ia ibu sambung? The Emperor sebagai figur otoritas memberi sinyal kuat bahwa kemungkinan besar bukan bagian sah dari struktur keluarga Amarzoni. Dan alasan ingin diakui terlihat dalam Three of Pentacles, simbol kolaborasi yang mengisyaratkan kepentingan, seolah ada upaya mengambil keuntungan, termasuk aspek finansial dan popularitas, dan kedekatan yang ingin dibangun di mata publik. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Kenapa sosok ibu angkat ini baru muncul saat momen panas seperti ini? Ini benar murni peduli atau ada hal lain di baliknya? Dan apa yang memicu konflik dengan Dr. Camelia? Semesta bicara. Kalau kita ngebahas tentang Amarzoni, ini selalu seru dan selalu punya sisi-sisi kontroversial dari seorang Amarzoni. Ya, kita bisa bilang bahwa Amar ini walaupun dia di dalam atau di dalam penjara atau di luar penjara, dia selalu mempunyai karisma. Terutama ya ini, permasalahan yang akan muncul saat ini adalah tentang ibu sambung dari seorang Amarzoni yang baru muncul sekarang-sekarang. Kita akan lihat seperti apa semesta bicara. Semesta bicara. Di persidangan Amarzoni kemarin, yang sosok kemarin datang di persidangan Amarzoni yaitu adalah Ibu Santi, yang dia mengaku sebagai ibu sambung dari seorang Amarzoni. Kita akan melihat simbol atau tanda ya dari kasus Amarzoni ini. Siapakah dan kenapa sosok yang mengaku ibu sambung ini baru muncul saat putusan Amarzoni? Semesta bicara. Oke, ini Seven of Swords. Seven of Swords. Jadi ini bisa kita lihat ya, di sini ada peperangan di sini ya. Kita lihat ada simbol dan tanda di sini. Ada peperangan yang sedang dimenangkan oleh seseorang di sini. Jadi kemungkinan besar ibu sambung yang baru muncul pada saat putusan Amarzoni ini ya bisa kita bilang tidak pansos, tapi lebih tepatnya dia mencari momen ini sebenarnya. Dia mencari momen di mana ya mungkin selama ini dia menunggu-nunggu momen ini untuk dia bisa muncul gitu.
Ya, kita akan lihat seperti apa sosok Ibu Sambung ini benar-benar membantu atau ada motif lain. Kita lihat ya, semesta bicara. Oke, ini jelas ya, ini Four of Pentacle. Ada motif di sini yang mendasari Ibu Sambung ini dia muncul lagi. Bukan benar-benar dia hanya ingin membantu, tapi ada motifnya di sini. Tadi saya udah bilang adalah tentang pansos. Ya kemungkinan besar kalau kita gabung ya dua kartu ini, kemungkinan besar ya ada menuju ke sananya. Yaitu mencari validasi lah, seperti itulah kalau saya bilang. Dan banyak sekali di luar sana netizen menanyakan ya sebenarnya, apa sih yang memicu konflik antara kedua orang ini, antara Dr. Camelia dan juga Ibu Sambung dari Amarzoni itu, yaitu Ibu Santi. Kita akan lihat apa yang mendasari mereka menjadikan konflik ini ya. Semesta bicara. Oke, ini Temperance ya, Temperance. Ini bisa kita lihat di sini ya. Ini konflik yang terjadi itu adalah konflik kepercayaan di sini. Ini Temperance. Di sini kita lihat ada seorang angel yang sedang berusaha untuk menunjukkan sesuatu di sini. Jadi kemungkinan besar adalah konflik itu adalah konflik kepercayaan. Dr. Camelia mempertanyakan tentang posisi seorang ibu kandung ini benar atau tidak di kehidupan di Amarzoni, ataukah dia hanya, ya kita nggak tahu ya, apakah dia hanya akan pansos saja atau seperti apa, kita akan lihat. Dan juga apakah betul Ibu Santi ini adalah Ibu Sambung dari seorang Amarzoni? Kita lihat, semesta bicara, apakah betul? The Emperor. Ini kita bisa artikan di sini ya. Kemungkinan besar ini menurut simbol dan tanda ya yang di sini kita lihat Emperor. Kemungkinan besar dia bukan Ibu Sambung asli dari seorang Amarzoni, gitu. Karena di sini Emperor. Jadi dia mempunyai tujuan lain di sini. Ini kan ada seorang yang raja yang sedang memegang kayak maklumat gitulah, kayak maklumat dan juga sedang memegang tongkat. Jadi kesimpulannya kita bisa bilang bahwa dari simbol dan tanda yang kita lihat, Ibu Santi ini dia bukan Ibu Sambung asli dari seorang Amarzoni. Kita juga ingin tahu di sini tentang simbol dan tanda ya. Apa yang memicu Ibu Sambung ini, Ibu Santi ini yang dia sehingga ingin diakui sebagai Ibu Sambung dari seorang Amarzoni. Kita lihat di sini. Semesta bicara. Tuh kan, Three of Pentacle. Balik lagi ke keuangan atau pundi-pundi. Jadi lebih tepatnya adalah dia memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan validasi dan juga ya kita bisa bilang ya ada sedikit pansosnya lah di sini, tapi lebih ke keuangan di sini. Lebih tepatnya di sini adalah Three of Pentacle. Lihat ada orang sedang berusaha untuk mengambil uang, dia menyongkel uang di sini. Jadi kemungkinan besar ya yang dia cari adalah sisi materi itu. Lebih tepatnya tuh kan bener King of Cup. Jadi lebih tepatnya adalah bukan si ibu ini yang betul-betul membiayai, tapi lebih tepatnya mungkin dia memanfaatkan situasi ini sebenarnya. Karena di sini banyak sekali kartu-kartu atau tanda-tanda pentacle. Jadi mengarahnya adalah tentang ke materi di sini. Di saat cinta mulai menemukan arah, takdir justru membawa ujian yang tak terduga. Bukan hanya hubungan yang diuji, tapi juga janji yang belum sempat terwujud. Rencana pernikahan yang dulu sempat dibicarakan kini seolah menggantung di udara, tanpa kepastian, tanpa waktu yang jelas, dan di balik itu semua ada dua hati yang harus bertahan dalam jarak dan keadaan.
Di dunia selebritis, rencana besar bisa berubah dalam sekejap. Yang hari ini terlihat pasti, besok bisa jadi hanya kenangan. Publik melihat kisah cinta, tapi lupa bahwa realita bisa memaksa segalanya berhenti. Pernikahan bukan lagi soal kesiapan hati, tapi soal situasi yang tak bisa dikendalikan. Dan di titik ini, yang diuji bukan hanya cinta, tapi kesetiaan dan kesabaran. Kalau dibaca lewat tarot melalui Wheel of Fortune yang memperlihatkan roda berputar namun sosok di dalamnya seolah memalingkan muka. Menandakan bahwa situasi ini lebih condong sebagai sensasi yang sengaja digerakkan. Lalu, Nine of Wands menghadirkan energi bertahan yang keras, menunjukkan bahwa kedua belah pihak sama-sama menolak realitas sehingga hubungan ini terasa sulit untuk benar-benar berjalan. Sementara Ten of Wands dengan beban berat di punggung menggambarkan bahwa ini kemungkinan bukan sekedar settingan, melainkan upaya mencari panggung yang saling menguntungkan meski terasa melelahkan. Dan ketika melihat kemungkinan jika Amarzoni kembali ke Nusa Kambangan, Two of Cups yang biasanya melambangkan penyatuan justru menunjukkan energi yang tidak tersambung. Dari sisi Dr. K tampak tidak menerima. Perasaan yang sempat ada akan perlahan pupus. Dan ia cenderung membuka lembaran baru dengan mencari sosok yang lain. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Rencana pernikahan ini benar-benar serius atau hanya sebatas wacana? Dengan kondisi yang sekarang, masih realistiskah hubungan ini dibawa ke jenjang lebih jauh? Dan apakah ini cinta yang lagi diuji waktu atau sebenarnya sudah mulai kehilangan arah? Semesta bicara. Yes, kita ingin tahu ya sebenarnya. Waktu kemarin itu sudah ada planning tentang Dr. K ini untuk melakukan pernikahan dengan Amarzoni. Dan itu banyak sekali yang sudah mengetahui di bulannya itu adalah bulan Januari. Dan kita ingin tahu di sini simbol atau tanda apakah rencana pernikahan ini serius atau hanya sensasi belaka. Semesta bicara. Oke, ini the Wheel of Fortune ya. Kemungkinan besar ini hanya satu sensasi yang mereka ingin bikin di sini. Ini Wheel of Fortune. Jadi kita lihat di sini ada orang yang sedang memutarkan wheel atau roda ya. Tapi dia tidak melihat ke wheelnya, dia membuang muka. Dan di sini kita bisa artikan bahwa ini adalah dia hanya mencari satu momen sensasi saja. Dan dengan kondisi sekarang gitu ya, masih bisakah mereka realistis untuk hubungan ini dibawa ke arah yang lebih jauh? Oke, semesta bicara. Ini Nine of Wands. Nine of Wands. Dengan kondisi sekarang ya, masih realistiskah hubungan ini dibawa ke arah yang lebih jauh? Kemungkinan besar enggak. Ini mereka sama-sama defense di sini. Kita lihat ada orang, ada simbol di sini yang dia nahan dengan tameng gitu. Jadi mereka sama-sama defend dalam arti mereka sama-sama menolak gitu. Jadi untuk realistis untuk hubungan ini untuk ke arah yang lebih jauh, kemungkinan besar ini akan sedikit bukan tertunda, lebih tepatnya tidak dimungkinkan lah gitu. Dan apakah ini murni cinta atau hanya settingan kalau pernikahan ini benar-benar terjadi? Semesta bicara. Ten of Wands. Ya. Lihat di sini ada tanda atas simbol di sini ada seseorang yang sedang membuka tangan gitu ya. Jadi kemungkinan besar di sini settingan sih tidak, tapi lebih tepatnya adalah di sini mereka mencari panggung aja lah gitu. Jadi secara settingan enggak, tapi mereka sama-sama saling menguntungkan. Antara Amarzoni merasa diuntungkan ya mungkin dengan support dari seorang Dr. K. Dan sebaliknya juga, Dr. K ini mendapatkan keviralan lah, seperti itu. Jadi intinya kalau settingan, enggak. Mungkin mereka mencoba-coba untuk melakukan hal yang lebih dari itu, gitu. Kita sudah tahu ya, bahwa ancamannya untuk seorang Amarzoni itu dia akan menjalani masa tahanan dia di Nusa Kambangan, ya. Kita ingin tahu di sini, simbol atau tanda ya. Simbol atau tanda dari seorang Amarzoni, jika ternyata Amarzoni ini akan menjalani masa tahanannya di Nusa Kambangan. Apakah yang akan terjadi oleh Dr. K ini?
ya, semesta bicara. Oke, ini two of cup. Kita lihat di sini, kemungkinan besar ya dia tidak bisa menerima ini gitu ya. Maksudnya ini ada satu orang wanita yang sedang memegang angsa dan angsanya itu sedang berbisik kepada dia. Jadi kemungkinan besar ya ini akan memadamkan settingan mereka berdua gitu. Jadi terlepas dari mereka akhirnya merasa cinta gitu ya, atau punya tanda punya perasaan yang lebih dari itu, akhirnya itu akan pupus gitu. Dan Dr. K sendiri mau tidak mau dia akan mulai mencari sosok baru selain Amarzoni. Vonis telah dijatuhkan, waktu mulai berjalan, dan keputusan besar ada di depan mata. Amarzoni dikabarkan akan kembali ke Nusa Kambangan, tempat yang dikenal sunyi, keras, dan penuh ujian. Namun satu pernyataan yang masih menggantung, akankah ia melawan lewat banding? Di dunia hiburan, sorotan bisa hilang secepat datangnya. Namun saat berhadapan dengan hukum, realita tak bisa disembunyikan. Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah hidup ke depan. Dan di balik semua itu, ada proses panjang yang harus dijalani. Tanpa kamera, tanpa panggung. Kalau dibaca lewat tarot, melalui Ace of Pentacles yang menampilkan tangan terangkat menerima koin, terlihat Amarzoni cenderung menerima putusan tanpa banding. Lalu Five of Wands dengan simbol pertarungan dan sosok yang menoleh ke samping menggambarkan ketidaksiapan untuk kembali ke Nusa Kambangan. Sementara Knight of Pentacles yang berjalan lambat dan berat memberi sinyal kondisi mental yang tidak baik-baik saja hingga berpotensi mengalami tekanan atau depresi. Diperkuat oleh Queen of Pentacles yang biasanya stabil, namun di sini menunjukkan fase keterpurukan secara emosional dan materi saat berada di sana. Namun di titik terdalam, Four of Swords hadir sebagai simbol jeda dan refleksi dengan pedang yang tersimpan. Menjadi pelajaran paling dalam yang justru membuka jalan perubahan. Sebuah titik balik bagi Amar untuk bangkit dan memperbaiki dirinya di arah yang lebih baik. Bersama Anton, kita akan buka lembar demi lembar kartu. Apakah Amarzoni akan memilih banding atau menerima putusan? Apakah Amar siap menghadapi kenyataan kembali ke Nusa Kambangan? Dan bagaimana kondisi Amar ke depan setelah di Nusa Kambangan? Apakah Amar akan membaik atau makin terpuruk? Semesta bicara. Selalu seru ya kalau kita membahas tentang Amarzoni, terutama dengan kisah percintaannya dia gitu ya, dengan beberapa wanita ini. Dan kita akan lihat apakah Amar akan memilih banding pada saat penerimaan putusan nanti. Apakah dia akan mengajukan banding atau tidak? Semesta bicara, atau dia akan menerima putusan ini. Oke, di sini adalah Ace of Pentacles. Kemungkinan Amar akan menerima putusan ini dan dia tidak akan banding gitu. Ini adalah Ace of Pentacles. Di sini ada simbol atau tanda orang sedang angkat tangan ke atas. Berarti bukan menyerah, tapi lebih tepatnya menerima keadaan. Dan dia akan menerima putusan ini. Dan apakah Amar siap kembali ke Nusa Kambangan? Nah, ini pertanyaan yang seru nih. Apakah dia siap untuk kembali ke Nusa Kambangan? Semesta bicara. Kita lihat ya, ini adalah Five of Wands, di mana ada seorang menahan tameng. Jadi kemungkinan besar dan dia menoleh ke kanan gitu atau ke kiri. Jadi kemungkinan besar Amar belum siap sebenarnya untuk kembali ke Nusa Kambangan. Karena mungkin ada traumatik sendiri di sana atau ada kejadian yang menurut dia terlalu menyudutkan dia di sana. Kemungkinan Amar belum siap untuk kembali ke Nusa Kambangan. Dan bagaimanakah kondisi Amar saat di Nusa Kambangan? Kondisi Amar, kita lihat, semesta bicara. Knight of Pentacles. Kondisi Amar pada saat di Nusa Kambangan sangat tidak baik-baik saja. Bisa dipastikan bahwa dia mengalami depresi di sana. Dan di sini adalah Knight of Pentacles, kemungkinan ya dia membutuhkan support dari seseorang. That's why makanya di situ ada seorang Dr. K. Supportnya baik dari secara, ya kita bisa bilang lah ya, secara materi atau secara in materi gitu.
Dan apakah kondisi Amar akan membaik atau makin terpuruk saat dia di Nusa Kambangan lagi? Semesta bicara. Oke, ini Queen of Pentacle. Kemungkinan besar kita lihat di sini ada gambar di sini ya. Dia akan sangat terpuruk di Nusa Kambangan ini. Seorang Amar, dan di sini ada seorang wanita yang sedang berusaha untuk menenangkan hatinya. Jadi kemungkinan Amar tidak akan baik-baik saja. Dan dia akan merasa terpuruk dan semakin menambah traumatik seorang Amarzoni di Nusa Kambangan. Mungkin ada baiknya juga di sini. Kita akan melakukan conclusion tentang permasalahan dari Amarzoni ini. Mungkin ada baiknya juga di sini. Mungkin di sini ada satu titik yang paling terdalam dari seorang Amarzoni berusaha untuk merubah dirinya. Atau kita bisa bilang ya menuju ke taubat lah intinya gitu. Ini kita ambil satu kartu. Kita lihat di sini tentang conclusion dari seorang Amarzoni. Ini adalah Four of Sword. Bisa dipastikan di sini bahwa semua kejadian yang dialami oleh Amarzoni pada saat ini menjadi satu pelajaran yang sangat terdalam, sangat dalam sekali untuk Amarzoni. Di sini ada pedang, jadi kemungkinan besar dia sudah tahu konsekuensinya, dan ini akan merubah dia untuk tidak melakukan hal ini lagi. Terlepas siapapun dia mau bicara tentang dia, ada orang atau netizen bilang dia adalah seorang pengedar atau dia seorang pemakai atau apapun itu, ini akan merubah masa-masa ini, masa-masa terpuruknya seorang Amarzoni di Nusa Kambangan, dan ini menjadi titik balik seorang Amarzoni. Semesta bicara. Terima kasih sudah menyimak Semesta Bicara. Semoga yang terbuka hari ini bisa menjadi petunjuk, tanda buat langkah yang lebih baik ke depan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Biarkan semesta bicara. Anda cukup menyimak. Saya Anton Prihantono akan mengungkap yang samar menjadi tanda yang tampak oleh mata.